Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Musika Channel, hari ini kembali lagi dengan kakak. Kakak hari ini akan membahaskan materi kelas 12, itu adalah materi ekonomi tentang jurnal umum. Di mana jurnal umum ini adalah lanjutan dari persamaan akuntansi kemarin, namun di jurnal umum ini ada tambahan akun yang akan kita gunakan di sini. Oke, bagi adik-adik yang baru bergabung dengan Lisvita Channel, silakan subscribe Lisvita Channel dan bagikan link video-video pembelajaran dari Lisvita Channel kepada teman-teman adik-adik yang sama dengan adik-adik, yaitu masih belajar online dari rumah. Karena di Lisvita Channel kita akan memberikan pembelajaran itu untuk materi kelas 10, kelas 11, kelas 12 dan tingkat SMP. Jadi tetap terus ikuti Lisvita Channel. Kita hari ini akan membahas tentang jurnal umum. Poin-poin yang akan kita bahas dari jurnal umum ini adalah pasti adik-adik harus tahu dulu apa itu pengertian dari jurnal umum, lalu buat apa sih jurnal umum ini atau fungsinya. Lalu kata kakak kan tadi ada tambahan-tambahan akun di jurnal umum ini, apa saja tambahan akunnya. Lalu yang keempat pasti selalu akan ada analisis transaksi yang akan kita bahas. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, itu adalah pengertian jurnal umum. Nah, jurnal umum ini dia adalah pencatatan transaksi perusahaan. Apakah itu transaksi yang terjadi di luar perusahaan atau di dalam perusahaan? Berarti dia adalah tempat pencatatan transaksi perusahaan. Itu dia yang pengertian dari jurnal umum. Lalu yang kedua, kita masuk kepada fungsinya. Nah, di fungsi jurnal umum ini sangat sering sekali ditanyakan dalam soal ujian. Oke, bahkan di UTBK itu masih juga menanyakan tentang fungsi dari jurnal umum ini. Nah, fungsi dari jurnal umum ini yang pertama itu dia ada nama fungsinya adalah fungsi historis. Nah, kalau kita bicara historis itu kan adalah tentang sejarah. Nah, apa yang dimaksud di sini tentang fungsi historis dari jurnal? Artinya di sini pencatatan transaksi itu dia harus berurutan. Pencatatan transaksi secara urut ya, secara urut. Jadi nggak boleh di sini kita balik-balik. Misal dalam jurnal itu kan terjadi dalam 1 bulan transaksi. Jadi kalau transaksi itu tanggal 1, maka transaksi tanggal 1 itulah yang dulu akan kita analisis. Nggak boleh kita menganalisis transaksi yang tanggal 30 atau transaksi tanggal 10. Maka kita harus sesuai dengan urutan. Kalau transaksi pertama terjadi tanggal 2, ya udah tanggal 2 langsung dibikin analisisnya. Nggak boleh dibolak-balik atau sesuai keinginan si akuntannya. Lalu yang kedua, fungsinya adalah fungsi analisis. Nah, fungsi analisis sebenarnya jurnal umum ini intinya adalah di analisis ini, karena kerja kita adalah di analisis dari jurnal. Apa yang dikatakan dengan fungsi analisis? Fungsi analisis ini adalah proses meletakkan debit atau kreditkah suatu transaksi. Jadi disinilah benar atau salahnya kita akan membuat analisis. Apakah kita sudah benar memasukkan analisis itu ke kolom debit atau ke kolom kredit. Jika seandainya transaksi itu di kolom debit, kita masukkan ke kredit, maka tidak akan kita temukan yang namanya keseimbangan hasil transaksinya, atau istilahnya itu balance-nya tidak dapat nanti dalam laporan keuangannya. Jadi inti dari akuntansi itulah di jurnal umum bagian analisisnya. Makanya di analisis ini sangat penting sekali dipahami nantinya. Oke, yang ketiga itu ada nama fungsinya adalah fungsi pencatatan. Oke, pencatatan. Berarti ini adalah mencatat transaksi yang terjadi di dalam perusahaan atau luar perusahaan.
atau luar perusahaan ya. Itu dia dikatakan dengan fungsi pencatatan. Lalu yang keempat itu fungsinya adalah fungsi instruktif. Oke, ada namanya fungsinya instruktif. Nah, berarti dia di sini adalah instruksi. Berarti di sini adalah proses untuk melakukan pencatatan ke buku besar. Pencatatan ke buku besar. Berarti di sini kita sudah tahu bahwa proses dari akuntansi itu setelah jurnal umum, maka kita akan berhadapan dengan yang namanya buku besar. Itu dia untuk fungsi dari jurnal umum. Oke, jadi ada 4 fungsi jurnal umum yang harus adik-adik pahami di sini. Oke, nah kan kata-kata tadi inti dari jurnal umum ini adalah di analisis. Nah, analisis ini berarti adik-adik harus paham yaitu akunnya dulu. Kapan dia kita letakkan di debit, kapan kita letakkan suatu akun itu di kredit. Makanya kita harus paham dengan posisi akunnya dulu. Berarti langsung saja kita masuk ke poin yang C. Poin yang C itu adalah akun ya. Akun dari jurnal umum itu sendiri. Nah, di sini langsung saja kakak bikinkan tabelnya. Berarti agar adik-adik lebih mudah dalam memahaminya. Oke, kita ingat kembali kemarin akun dalam persamaan akuntansi. Akun yang kita punya itu ada harta, ya, ada harta, utang, modal. Berarti dalam persamaan akuntansi kemarin kita hanya punya si harta, utang, dan modal, tidak ada selain yang 3 ini. Nah, di jurnal umum kita tambah 2 lagi. Apa yang kita tambah 2 lagi? Itu dia adalah pendapatan dan beban. Pendapatan sama beban. Nah, ini akun ya, ini dia akun yang akan kita gunakan di jurnal. Nah, di sini kan tadi di fungsi analisis kita butuh dia diletakkan di debit atau di kredit. Nah, kapan kita letakkan 5 akun ini posisinya di debit atau di kredit? Oke, kita bikinkan dulu di sini pada saat dia di debit kapan, pada saat dia di kredit juga kapan. Oke, harta. Harta itu ada kalanya dia di debit dan ada kalanya dia di kredit. Kapan dia di debit? Harta itu akan di debit itu pada saat dia bertambah. Oke, kalau bertambah hartanya itu dia akan di debit. Contoh transaksi kita kemarin adalah contoh harta itu adalah dibeli perlengkapan. Berarti kalau perlengkapan, membeli perlengkapan artinya kan perlengkapan kita bertambah. Otomatis akun perlengkapannya itu masuk dia ke debit. Berarti lawannya kalau dia berkurang, berarti dia kita taruh di kredit lawannya. Nah, lanjut kita ke utang. Kalau utang bertambah itu dia di kredit. Oke, ini dia di kredit, berarti ini dia berkurangnya di debit. Oke, modal juga seperti itu. Modal bertambah di kredit, modal berkurang di debit. Oke, lalu pendapatan sama ya. Kalau pendapatan bertambah itu di kredit, pendapatan berkurang itu dia di debit. Nah, beban ini, beban walaupun kita sudah bayar itu dia akan selalu bertambah. Kenapa dia bertambah? Misal, contoh bayar listrik nih. Kita udah bayar nih listrik di bulan Agustus ini. Kan bulan September kita masih bayar, kan bukan habis beban listrik kita, tapi masih kita bayar. Berarti kalau di sini beban bertambah itu di debit, kalau beban berkurang itu di kredit. Oke, ini dia analisis akun yang perlu dipahami untuk melakukan analisis transaksi di dalam jurnal umum. Ini yang perlu dipahami karena akun-akun ini yang akan selalu kita bawa dalam menganalisis suatu transaksi yang disajikan dari sebuah perusahaan. Oke, ini untuk akun-akun yang akan kita gunakan dalam jurnal umum. Analisis transaksi. Nah, kalau kita lihat berdasarkan transaksi yang terjadi, ini transaksi
transaksinya sama aja dengan transaksi di persamaan dasar akuntansi kemarin, tapi di jurnal umum ini ada yang berbeda. Nah, langsung saja kakak bandingkan ya di sini bagaimana sebenarnya di persamaan akuntansi analisisnya dan bagaimana kalau dia udah di jurnal. Oke, kita lihat dulu yang di PDA ya. PDA ini adalah persamaan dasar akuntansinya, seperti apa kita menganalisisnya dan seperti apa pula nanti kita akan menganalisisnya dalam jurnal umum. Oke, kita analisis dulu yang untuk soal yang pertama. Oke, kalau di soal pertama katanya dibeli perlengkapan sebesar 350.000, baru dibayar 150.000. Berarti kan di sini transaksinya yang terjadi adalah, berarti kan ada kas berkurang kan? Berarti kas berkurang 150.000 yang baru kita bayarkan. Oke. Lalu apalagi muncul utang kan, karena nilai perlengkapan itu 350.000 dan baru kita bayar adalah 150.000. Berarti di sini adalah utang bertambah. Oke, utang bertambah sebesar 200.000. Oke, lalu apalagi di sini kita membeli perlengkapan, berarti perlengkapan kita bertambah. Perlengkapan bertambah, nilainya berapa? Total perlengkapan yang kita beli bertambahnya adalah 350.000. Ini untuk di persamaan dasar akuntansi. Nah, kalau di jurnal kita lihat bagaimana analisisnya. Nah, kalau di jurnal kita harus menganalisisnya debit di atas, kreditnya di bawah. Itu aturannya. Oke. Kalau di sini dibeli perlengkapan 350.000. Berarti di sini muncul yang namanya perlengkapan. Oke, perlengkapan itu kan bagian dari harta. Kalau perlengkapan kita membeli perlengkapan, berarti kan perlengkapan kita bertambah. Berarti posisinya di debit. Nilainya adalah 350.000. Oke, apa yang timbul di sini lagi? Lalu kita di sini kas kita berkurang 150.000. Berarti ada kas berkurang. Kas berkurang, harta berkurang, tadi nilainya lagi kredit. Kas kita berkurang berapa di sini? 150.000. Lalu apa lagi? Utang. Utang bertambah di mana? Utang bertambah di kredit. Oke. Utang kita bertambah di mana? Di kredit. Nilainya berapa? 200.000. Oke. Nampak ya di sini perbedaan analisis transaksi antara persamaan dasar akuntansi dengan jurnal. Oke, itu dia untuk yang analisis yang pertama. Oke, lanjut kita yang untuk analisis yang kedua. Untuk analisis yang kedua ini katanya di sini adalah diterima pendapatan dari klien sebesar 800.000, pembayarannya minggu depan. Berarti di sini transaksi yang mempengaruhinya adalah diterima pendapatan. Oke, pendapatannya itu nilainya 800.000 tapi pembayarannya minggu depan. Berarti kan kita belum terima uang sekarang, baru penyelesaian pekerjaan. Berarti kan kita di sini punya yang namanya piutang. Berarti di sini adalah piutang bertambah, nilainya adalah 800.000. Oke, karena di persamaan dasar akuntansi kita hanya punya harta, utang, modal, maka di sini modal bertambah 800.000. Oke, ini dia. Nah, kalau di jurnal dia berbeda, tidak modal yang mempengaruhinya, tapi ke pendapatan itu sendiri, karena akun dari jurnal umum tadi ada pendapatan tambahnya kan. Berarti di sini nilainya adalah tetap piutang bertambah di debit 800.000, lalu pendapatan di kredit ya, pendapatan kredit 800. Oke, nampak bedanya ya. Kalau untuk soal nomor 1 yang bedanya hanya peletakan debit dan kreditnya saja. Kalau nomor 2 ini dia juga sudah jauh berbeda. Karena kenapa di persamaan dasar akuntansi langsung ke modal? Karena dia belum punya yang namanya akun pendapatan. Pendapatan ini hanya kita gunakan di jurnal umum, belum ada di persamaan dasar akuntansi. Makanya akunnya berbeda, satu modal, satu pendapatan. Itu dia.
ini materi kita untuk hari ini, jurnal umum ya, semoga bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di share, like, dan di subscribe ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.